Rasulul Karim wa nahnu zalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas izinnya, atas kemahamurahannya, atas qudrat iradatnya kita bisa bermusafahah, bersilaukhuwah di salah satu forum yang insya Allah Rasulullah SAW menjanjikannya sebagai taman-taman surga. Ya, salawat dan salam tak lupa kita haturkan ke junjungan Nabi besar, manusia nan agung, membawa risalah yang sampai detik ini kita bisa merasakan sebagian kecil dari luas mujizat yang telah beliau hamparkan, yaitu Tibun Nabawi, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad Al-Mustafa. Hadirin hadirat yang berbahagia, kajian Selasa malam Rabu Masjid At-Taqwa yang saya hormati dan Allah muliakan. Pembahasan pada malam hari ini melanjutkan pembahasan 3 bulan yang lalu tentang bagaimana luar biasa dan manfaatnya istirahat yang bernama tidur. Beberapa tahun yang lampau ada seorang pemuda yang datang ke klinik kami, yang datang ke geria sehat kami. Pemuda itu kurang lebih usianya sekitar 18 tahun. Beberapa hal yang menjadi istimewa di mata saya kedatangan pemuda tersebut adalah, yang pertama, pemuda tersebut bibirnya pecah. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu nanti bisa melihat, tak usah mengintegrasi anak-anak kita, tidak usah mengintegrasi adik-adik kita. Sebab dengan ciri-ciri seperti ini langsung terpantau dia sedang baik-baik saja ataukah sedang tidak baik-baik saja. Dilanjutkan, pemuda tadi kemudian yang saya perhatikan adalah matanya yang sangat kuning. Nek oneng pisan eta budak saya. Si socana teh ya. Jadi sorot matanya sayu, sekerelanya ataupun bagian putih matanya ternyata kuning pekat. Bibirnya pecah-pecah, kulitnya kering. Apalagi ternyata suaranya parau. Ya. Dilanjutkan juga dengan rambutnya yang tipis merah dan ujungnya pecah-pecah. Ketika bersalaman nampak ya rasa kering pada telapak tangannya. Kemudian si pemuda tadi bertanya dan sekaligus menyapa kepada saya, apakah ini benar dengan Bapak Rahmat? Betul, saya ingin diterapi Pak. Ketika saya lihat matanya, wajah dan performan, suara dan sebagainya, selanjutnya saya pegang nadinya. Bapak-bapak di Masjid At-Taqwa boleh sekarang ambil 3 jari. Jadi nanti kita ketahuan ya, anak kita yang merokok, anak kita yang sudah main obat-obatan, anak kita yang terbiasa onani, anak kita yang mungkin saja dia menghisap ganja, nauzubillahi min dzalik. Anak kita yang sedang begadang, kondisinya sedang drop, bahkan anak kita yang dia tuh orangnya labil, akan terdeteksi dari nadi ya yang ada pada anak kita. Nah, maksud saya di situ. Ya, saya pegang nadi anak tersebut, telunjuk, jari tengah dan jari manis. Ini dalam ilmu kesehatan dinamakan sebagai palpasi, diagnosa denyut nadi. Ya, ini pas kita nekuk begini, boleh didekatkan kameranya. Ya, karena ini langsung zoom Bapak, dan langsung ini yang ada yang mengakses, ada yang dari Hong Kong Pak, ada yang dari Brunei kajian ini. Ada juga yang mengakses ini dari Malaysia dan di beberapa provinsi di luar Jawa Barat. Kita sekarang lepaskan jari tengah, jari telunjuk, jari manis lepaskan, sisakan jari tengah. Kalau denyutannya kuat sekali, tuk 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 tuk, muncul di permukaan, cepat, ya, dan sporadisnya cepat ya. Salah satu indikasinya maka dipastikan dia itu sering begadang.
Dia tidak pernah memperhatikan pola tidurnya. Dan ini qadarullah sering saya temukan kepada anak-anak yang sering banyak juga begadang di lapang gembira. Dulu ketika di lapang gembira itu ada pos ronda, ketika menjelang mau sholat subuh, jam 4 kurang ternyata anak-anak tersebut belum pada tidur. Ketika saya satu persatu saya tanya, dari mana dek? Mereka AIU, tidak menjawab. Dan hampir semua mata anak-anak tersebut matanya kuning pekat. Matanya kuning pekat, itu adalah indikasi liver yang sedang bermasalah. Maka yang tadi dipegang oleh kita pas di jari tengah tadi, itulah organ liver. Jadi orang yang sering begadang tanpa ada tujuan, kalau bahasa Roma Irama, boleh saja begadang kalau ada perlunya. Kalau tidak ada perlunya maka lebih baik tidak begadang. Definisi begadang adalah di atas jam 12 malam belum tertidur. Ya, di atas jam 12 malam belum tertidur. Nih, di beberapa rental PlayStation pun bahkan sampai ketemu pagi lagi. Bahkan ketika salah satu di rental warnet yang ada di Cibadak, saya tanya ada seorang pemuda bahkan di situ, dia katanya sudah hampir 2 malam tidak tidur. Ngapain? Main game. Terus kebayangnya seperti apa mudorotnya, seperti apa ya yang akan dituai nanti di masa depan. Kembali kepada pemuda yang tadi, kemudian saya suruh pemuda tadi, karena aromanya pun tidak nyaman, saya pegang nadinya dan langsung saya tanya, sehari Anda menghabiskan berapa batang rokok? Alhamdulillah langsung ketahuan, langsung dia tertunduk. Saya menghabiskan sekitar hampir 2 bungkus, Pak. Anak SMA sehari hampir menghabiskan rokok 2 bungkus. Sebagian uangnya ternyata Uniko, usaha nipu kolon. Dikasih oleh orang tuanya untuk bayaran sekolah, ternyata sama dia tidak dibayarkan. Seperti itu banyak. Ya, ada karena saya dulu adalah guru ya. Saya dulu adalah guru SMP. Lanjut lagi. Apakah Anda juga suka ngelem? Nah, ngelem. Yang dihirup adalah lem Aibon. Ketika dibuka si tutup lemnya dihirup, nanti timbul sensasi psikotropika. Apa itu? Play, mabuk ringan. Tapi ketika dihirupnya melebihi dari 5 menit, maka menjadi mabuk, play, dan timbul halusinasi hebat. Nauzubillahi min dalik. Itu livernya makin keras. Kemudian kamu juga suka minum obat batuk. Minum obat batuk di sini bukan minum obat batuk karena dia punya sakit batuk, bukan. Tapi minum obat batuk tablet yang bernama dextromethorphan. Dextromethorphan ini adalah kalau diminum 1-2 kapsul, efeknya adalah efek melegakan pernapasan, antitusif. Dia meluruhkan dahak. Tetapi bila dikonsumsi sekaligus 5 tablet, lagi-lagi yang dihasilkan adalah fly. Maka saya beberapa kali pernah bilang ke beberapa petugas apotek yang ada di Cibadak, Kang punten lamun ai budak sekolah, maaf kalau ada anak sekolah yang beli obat batuk merek dextromethorphan lebih daripada 10 tablet, tolong ditanya buat apa. Karena ini hampir pasti disalahgunakan. Ya. Anak tadi kemudian saya suruh mandi di rumah. Saya kasih baju, dipasien baju takwa. Dikasih sarung, dikasih kopiah. Setelah itu kemudian disuruh makan. Alhamdulillah makannya lah. Setelah makan kemudian diruqyah. Saya kemudian memberikan nasihat. Di antara nasihatnya adalah, apabila kamu melalaikan, mengabaikan tentang pola tidur ini, maka yang pertama rusak adalah bila kamu tetap begadang adalah organ liver yang rusak. Tadi ketahuan ya, bagaimana detakannya hebat pada nadi di bagian jari tengah ini. Ya, apabila kemudian dipegang pada bagian jari manisnya detakannya juga kuat, menandakan ini pada laki-laki ya, biasanya sudah ada gejala batu ginjal, sudah ada gejala radang ginjal.
buang air kecilnya nggak lancar, tapi beser. Buang air kecilnya seperti di ujung itu seperti ada sisa. Maka banyaklah yang mang-mang, banyak yang was-was saat dia BAK, saat dia buang air kecil. Dan saat dia buang air kecil ternyata semburannya tidak begini, tapi netes. Berarti itu sudah bermasalah. Terutama buat bapak-bapak yang di atas 50 tahun. Berarti organ prostatnya sudah mulai bermasalah. Ya, uban sudah mulai banyak, keriput, rangsangan libido kepada lawan jenis pun sudah jauh berkurang. Maka itu dinamakan sebagai andropos, dan diantara juga apa? Berkurang tidurnya. Maka orang yang di atas 50 tahun itu jatah tidurnya tidak sehari 8 jam, Pak. Tapi 5 jam saja sudah cukup. Maka tadi yang dinamakan dengan definisi begadang adalah sebelum jam 12 kita sudah tidur, dan usahakan sebelum jam 4 kita sudah bangun. Ya. Yang pertama tadi adalah liver yang bisa mengakibatkan kerusakan. Maka saya lihat anak-anak yang biasa begadang, remaja-remaja, kemudian remaja-remaja yang terbiasa dia merokok, ya, itu hampir badannya tidak ada yang cerah. Hampir tidak ada yang cerah. Ketika ada beberapa anak-anak band pengen digurah rumah, ngobrolin budak band. Entah 7 orang atau 8 orang, lupa ingat. Pak, pengen digurah Kak? Pengen digurah, ayo. Berapa biayanya? Akang pada bawa uangnya berapa? Nah, ini ditanya lagi. Jadi kalau kami menentukan tarif tidak dipastikan. Kita lihat. Kalau yang datangnya mobil Pajero, buka pintu, suara pintu nanti gableng, oh berarti ada orang dengar. Gableng, pantun lagi, di penetnya gableng. Pas dihurungkan mobil lagi, cash, oh itu beunghar. Orang kaya. Tapi ketika dibunyikan klaksonnya kiridit, nah berarti itu ya belum lunas ya tak sekendaraan anak. Biasa nego masalah harga. Nah, anak-anak band tadi ya ternyata ada yang usianya 23, 24, bahkan kalau tidak salah ada yang sudah 27. Tapi punya satu kesamaan semuanya, Pak. Kulitnya kusam, matanya kuning, bibirnya pecah-pecah dan hitam, lidahnya ketika dijulurkan itu ternyata bergetar ujungnya, pucat, ketika ditekuk ternyata ada banyak arteri, menandakan itu dia tidak sehat-sehat saja. Wajar kalau kemudian ada banyak orang di bawah 30 tahun sekarang sudah banyak yang terkena serangan stroke. Serius, jangan dianggap enteng. Banyak sekali. Ya, insya Allah Jumat sekarang saya dengan Ustadz Faiz dengan Ibu Bidan berangkat ke Medan. Ya, selama 3 hari di kota Medan, Sumatera Utara adakan event terapi infertilitas. Bertemu dengan beberapa komunitas-komunitas yang punya permasalahan penyakit degeneratif di kota Medan pula. Alhamdulillah, ya, insya Allah. Nah, apalagi ternyata ketika mereka juga disuruh tarik napas, buang napas, ternyata ada beberapa di antara mereka sudah tidak kuat napasnya. Ya, apalagi ya, ternyata di antara mereka pun kalau bawa kendaraan, waktu itu selesai jam 9-an malam kalau tidak salah, mereka ternyata menyatakan, lupa udah nggak kuat Pak, kalau kami bawa motor dari Nagrag ke Sukabumi Pak. Ternyata mereka sudah fisiknya sudah pada lemah. Maka ada istilah, ya, ada usia kronologis, usia sesuai dengan sesungguhnya dari lahir. Misalnya di sini ada Mas Taufik, misalnya ketika berapa usia Mas Taufik? 35 tahun. Nah, sesuai dengan urutan lahirnya. Ada Rafiq Yaul Haq, usianya 11 tahun misalnya. Kemudian yang kedua ada usia biologis. Apa usia biologis teh? Usianya 12 tahun yang sesungguhnya, tetapi onderdilnya sudah rusak. Ketika ada salah satu kepala sekolah yang ada di Kabupaten Sukabumi ini datang, Pak, saya mau berobat Pak, sudah 2 kali kena serangan stroke, diantar sama istrinya, dorong kursi roda. Ya, saya sangka si bapak kepala sekolah tadi usianya sudah 70 tahun Pak. Pas saya tanya berapa, ternyata saya kaget luar biasa. Maaf, Bu, ini bapak usianya berapa Bu?
Ternyata bapak usianya baru 39 tahun. Berarti usia biologisnya sudah 70 tahun. Dan ini banyak fenomena sekarang. Ketika saya beberapa instansi dipanggil, Pak Rahmat, maaf, ada yang mau dibekam di sini. Datanglah saya ke salah satu gedung yang ada di Jakarta, gedung BI namanya, Bank Indonesia. Itu 8 lantai. Beberapa lantai ternyata dijaga langsung sama gegana untuk jaga-jaga uang, Pak. Ningali duit ketutup, Pak. Uang itu seperti siap disodok sama bulldozer, uang rupiah itu ya. Dan batangan-batangan emas cadangannya, Pak. Saya membekam di lantai 8. Ketika saya bekam pasien-pasien tersebut, ternyata rata-rata walaupun masih muda, tetapi mereka menganggap, Pak, saya olahraga setengah jam saya sudah tidak kuat. Saya berhubungan intim dengan istri pun sudah tidak bisa, Pak, seminggu sekali, Pak. Seminggu sekali. Umur di bawah 40 tahun tidak bisa berjima dengan istrinya. Padahal normalnya di bawah 50 tahun itu seminggu 3 kali. Normalnya, ya. Dan normalnya di bawah 50 tahun itu tensi darah masih 130 sistolnya. Diastolnya itu adalah 100 ya per tensi darah, harusnya seperti itu. Tapi ketika ditanya ternyata rata sudah banyak yang tidak. Si bapak kepala sekolah tadi ya di usianya 39 tahun sudah kena 2 kali serangan stroke. Udah seperti kayak kakek-kakek. Maka di sini tepatlah kata Imam Syafi'i ya bahwa salah satu kekayaan yang ada pada diri kaum muslimin yang wajib dijaga setelah akidah adalah kesehatan. Masya Allah. Lanjutkan lagi bahwa efek bahaya dari begadang apa? Ternyata lebih cepat tua sebelum waktunya. Lebih cepat tua sebelum waktunya. Jadi ketika saya dulu masih jadi seorang guru, kalau pengen ngetes anak tersebut itu suka begadang atau tidak, yang pertama saya lihat adalah matanya. Kalau mata tersebut matanya sudah mata kuning, sayu, tidak cerah. Di kelas launching, di kelas. Ternyata di kelas menguap terus. Nah, nggak bergairah. Dan biasanya, maaf, bahasa Sunda mah hokcai, molohok tapi ngacai. Artinya dia tidak konsentrasi, dia tidak fokus. Ya, ketika ditanya mata pelajaran apa, kemudian ternyata banyak yang nggak nyambung ya. Kemudian seraba nadinya dan sebagainya. Kamu suka merokok. Nah, kalau merokok biasanya nyambung dengan nadi yang sebelah kanan. Nadi yang dari sebelah kiri ini jantung, ini liver, ini ginjal kiri. Dari yang sebelah kanan, pasti bagian telunjuk itulah paru-paru. Orang yang merokok, ya detakan jantungnya berbeda. Semisal Pak Iir. Kalau Pak Iir pengen ngetes si AA-nya pada merokok atau tidak, cukup raba saja nadinya. Nggak usah pakai banyak teori. Ya, ketahuan dia. Nah, nadinya. Ternyata kalau nadinya cepat, kuat, ya. Kemudian ditambah bibirnya pecah-pecah, hitam, giginya pun ternyata nggak cerah juga giginya. Walaupun dia pakai pasta gigi yang terbaik, tetap koneng. Seperti ayah jigongan gitu pun ternyata itu bukan jigong, tapi dampak dari nikotin. Maka saya suka perhatikan Pak Ir. Mohon dilihat, kalau bapak-bapak ibu-ibu pas ke kota, didegungkan banyak yang ngamen ya. Perhatikan mata-mata mereka. Perhatikan mata-mata mereka. Tinggalin ya, tapi sambil tahu, karena khawatir melemparkan air. Nah, untuk di kalimatilah hitam mati bin seri mengholak. Saya suka lihat matanya. Tanya. Naik bis di kampung rambutan, Sukabumi, Jakarta. Pas naik, ternyata ada 3 orang pengamen. Samurai Pak, pakai samurai Pak. Langsung yang ngasih 1000 perak tampilin. Gapok. Kata si tukang ngamen. Aduh, makanya kan bulan puasa, lain sieun gelut lain. Mau gelut, nyaah gelut. Energinya gimana caranya supaya aman nih ngamen. Jaraknya tinggal 3 meter lagi. Ketika sudah pas 1 meter menjelang dekat, saya diri sok akrab. Lu kemana aja bro? Lu kemana aja bro? Lu yoga kan? Iya, gue ada.
gue tungguin lu di Bogor nggak muncul-muncul. Sorry nih gue banyak kerjaan di tempat. Ya gimana, wah teman-teman asik deh semuanya. Orang deg-degan saya tanya hoan. Dan saya perhatikan mata-mata mereka semuanya kuning. Menandakan mereka bukan hanya merokok, tapi sudah menggunakan obat-obatan terlarang. Nauzubillah himin dalik. Ya. Lanjut apa nih Pak? Ya, kan beberapa kali kita terapi anak-anak yang bermalas seperti itu. Datang lagi rombongan DJ, rombongan yang bekerja di diskotik yang bagian request lagu. Ya. Ada berapa orang gitu. Semuanya lagi-lagi sama. Di bagian titik clippernya mereka semuanya ternyata keras, kuat, dan cepat. Matanya juga kuning. Apa itu? Ternyata daripada mereka hampir tidak pernah tertidur. Lantas ada pertanyaan, Pak Rahmat, bagaimana dengan orang yang kerjanya sip-sipan? Bagaimana orang yang kerjanya sip-sipan? Nah inilah luar biasanya dan luar biasa maha pemurahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang itu berangkat kerja dari rumah dan diniatkan untuk bekerja, walaupun pekerjaannya ada di malam hari, qadarullah ketika saya dulu lulus dari STM, tidak lama saya mendapatkan tugas sebagai petugas lapangan khusus. Kontrol lapangan Pak. Dan ternyata saya kena sip. Dulu di usia 19 tahun sudah kena sip. Sip 1 jam 8 pagi hingga jam 4 sore. Sip 2 jam 4 sore sampai jam 12 malam. Sip 3 jam 12 malam sampai jam 8 pagi. Maka yang saya lakukan pada waktu itu adalah karena saya sudah sadar kesehatan dan juga alhamdulillah ya sudah aktif di berbagai macam kegiatan, saya minum susu Pak. Saya minum susu hangat tanpa gula dan perut tidak kosong. Kemudian pas pulangnya ya, pas pulang kalau dari shift 3 itu saya minum jahe campur dengan susu dan habatus sauda. Nah jahe ini fungsinya adalah dia mengusir angin. Dan ternyata Allah memberikan perlindungan kepada orang yang begadang dengan niat bekerja. Itu yang membedakan Pak. Sebagaimana Allah memberikan perlindungan kepada orang yang qiyamul lail ya saat itikaf di masjid di bulan-bulan Ramadan, di tanggal-tanggal terakhir, hampir tidak ada yang sakit. Bahkan kalau nih Kang Hendy pernah umrohnya abahnya. Nah pas kita di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi selama Ramadan itu kan dari mulai jam 11 sampai ke subuh hampir tidak tidur kan kalau kan jamaah Tuhan. Tapi apakah ada yang sakit? Hampir tidak ada yang sakit. Catat. Kenapa itu? Karena ternyata orang yang dia niatnya ibadah ataupun bekerja, Allah juga memberikan apa itu? Stimulan namanya hormon endorfin. Ya, apa hormon endorfin? Hormon bahagia. Ya, hormon bahagia. Jantan, kenapa Pak? Contoh kemarin Pak Iir sebagai tenaga security di SPK baru beberapa tahun, aduh Pak Rahmat ripuh Pak Rahmat, aduh nyeri awak angin ke Pak Iir teh. Pak Abdi teh di Cepengan adina Pak Iir, ka dia Pak, orang cabak Pak. Ternyata Pak Iir tuh kalau lagi tugas apa? Tidak pernah makan. Jadi begadang dalam keadaan perut kosong. Diisinya sama apa Pak Iir? Perutnya sama kopi. Nah, padahal kopi itu Bapak puguh suudud mah tong dieta ketika lieu teh mah alih udud hisab tamada. Melenyun ke mana tidak. Nah, harusnya minum kopi itu dalam satu hari tidak boleh lebih daripada 3 gelas. Dan kopinya mohon maaf bukan kopi kemasan, tapi kopi asli. Nya di kebon, Pak. Aya sih teh ya. Kopi di kebon dipoe, disangrai. Las di Pak, dibebek Pak, diseduh, diseduhnya pakai air mendidih, bukan pakai air termos. Itu keluar tuh getah kopinya, baru itu kopi itu sehat. Ya, dan jangan dikonsumsi lebih daripada jam 4 sore. Kenapa? Mengakibatkan insomnia, susah tidur. Harusnya yang minum kopi itu adalah jam 9 pagi dan jam 2 siang atau jam 14. Nggak boleh lebih, apalagi lewat maghrib kopi deh pahit. Kalau nggak ada alasan ya, kecuali bawa kendaraan, driver jarak jauh itu beda lagi. Ya, jadi salah satu
Apa yang memberikan perlindungan kepada para karyawati, para karyawan, pada petugas jaga, petugas piket, yang shift 2, shift 3. Kenapa kok mereka tidak sakit? Allah memberikan perlindungan. Berbeda dengan orang yang begadang. Dan orang yang shift-shiftan itu nggak tiap malam begadang, paham? Ada namanya rolling. Nih, ada kena namanya ibaratnya sekarang shift berapa? Shift 1, shift 2, shift 3. Kemudian overtime, peralihan waktu dan sebagainya. Nah, itu sehat, Pak. Ya, sehat beda lagi dengan orang yang sengaja dia begadang. Subhanallah. Datang lagi anak, ya. Pak, saya testing TNI. Ternyata nggak lulus, Pak. Kenapa? Ternyata organ liver saya dan organ jantung saya rusak, Pak. Ternyata rusaknya diantaranya darahnya kental. Kenapa darahnya kental? Karena dua hal. Dia kurang minum, ya, merokok, dan otomatis anak seperti itu satu paket dengan apa? Dengan begadang. Ya, subhanallah. Bapak Ibu, ya, kaum muslimin, jamaah Masjid At-Taqwa yang saya hormati dan Allah muliakan. Ada beberapa daripada manfaat tidur. Tadi yang pertama dengan tidur ternyata terjadi regenerasi sel. Bapak Ibu, ternyata bertambahnya kuku, bertambah panjangnya kuku, bertambah panjangnya kumis, jenggot, rambut adalah pada waktu tidur. Ya, pada waktu tidur gitu Pak Iman. Ya. Maka ada satu anjuran kalau kita minum obat 1-2 jam sebelum tidur. Kenapa? Saat tidur itulah terjadi recovery, terjadi penyembuhan. Tanda petik ya, progres pengobatan. Jadi pada waktu tidur itu. Dan tidur itu bukan dari lamanya tidur, Pak. Ternyata tidur yang berkualitas itu ternyata tidak lebih dari 3 jam 4 jam tanpa mimpi, lampu dipadamkan, ya. Dan kalau bisa ngoroknya pun tidak ngorok yang menimbulkan gangguan kepada teman tidur yang di sebelahnya. Jadi kalaupun ngorok yang sewajar-wajarnya saja. Tidur miringnya kemana? Ke sebelah kanan. Seperti yang pernah saya bahas. Tidur ke sebelah kanan. Kenapa perlu tidur yang di sebelah kanan? Ternyata ada banyak manfaatnya. Dan kalaupun kita tidur yang ke arah sebelah kanan, si posisi tidur, ternyata bantal tidak boleh lebih tinggi daripada dada kiri. Jadi kalau diperagakan begini ya Pak ya. Kalau Nabi itu, kalau sedang tidak ada tugas dakwah dan tidak sedang menggauli istrinya, maka Nabi itu jam 8 jam 9 malam dari banyak riwayat sudah tertidur. Ternyata tidak pakai bantal Nabi. Tidurnya pakai ya disangga dengan kedua telapak tangan. Miring ke kanan. Jam 9 sudah tertidur. Ternyata tidurnya Nabi tidak senyenyak tidurnya kita. Sampai ada ungkapan, sungguh aku tertidur tapi tidak seperti kalian. Mataku terpejam tapi batinku tidak bisa tidur. Nanti sekitar 3 jam 4 jam berikutnya ternyata iya teh sing sirimun Pak. Kesemutan. Ini Nabi ini. Ini yang diceritakan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi bangun, ternyata bangunnya Nabi bukan melanjutkan tidur tetapi langsung ambil air wudu. Dan langsung qiyamul lail. Qiyamul lailnya Nabi berlangsung hingga mendekati ke azan subuh. Nah, yang dianjurkan kepada kita ternyata bantal itu tidak boleh lebih tinggi daripada dada yang sebelah kiri. Kenapa seperti itu? Ternyata dengan tidur ke sebelah kanan, aliran darah dan oksigen maksimal Pak dari jantung ke otak. Dan ini adalah salah satu terapi agar kita tidak vertigo dan migrain. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau tidak percaya nanti puntennya para luntingnya bukan mendoakan. Nanti suatu saat kalau Bapak kena pilek, nah bintang asam empat sebelah, coba kemudian tidur ke sebelah kanan. Dengan izin Allah langsung plong Pak, ya, langsung plong gitu. Dan kemudian ya dengan tidur ke sebelah kanan itu, si posisi lambung begini Pak. Ini boleh dilihat ya. Ini lambung
kita di sini. Jadi kalau kita tidur ke sebelah kiri, ibaratnya kalau di bahasa Sunda kan si lambung teh nampuyak. Maka terjadilah orang yang obesitas. Tadi sore ada pasien dari Jakarta, orang Arab ke rumah, ketemu Pak Rahmat, terakhir ketemu dia 2019 ke sini, sekarang berapa 2023, 4 tahun yang lalu berarti ketemu. Perasaan Pak Rahmat nggak berubah, ukuran lingkar pinggangnya, kalau saya berubah, asal bikin dayut kata dia, asal bikin gendut, obesitas. Kemudian saya tanya, antum kalau tidur kemana posisinya? Kalau ingin stabil, ya maka ya tidur itu membaringnya ke kanan. Kenapa? Karena si lambung ke sini Pak, paham tidak Pak? Dia akan menyangga dan tertahan oleh organ liver Pak. Tapi kalau kita tidur ke arah kiri, maka seluruh bagian daripada lambung ke sebelah kiri dan ini semakin memperberat. Nah, orang-orang yang obesitas maka tambah semakin membesar apanya Pak? Si bagian lingkar pinggang dan perutnya. Subhanallah. Ya. Maka ini pun sekaligus terapi bagi orang yang punya permasalahan dengan sakit mah dan GERD. Ya. Tidur miringnya ke sebelah kanan. Itu Pak Iir. Ini jantung sehat. Kenapa jantung sehat? Karena mampu memompa lebih maksimal ke arah otak. Karena otak posisi lebih rendah daripada jantung. Dalam keadaan normal seperti ini jantung keras Pak, mompanya Pak. Tetap aja ada gaya gravitasi. Ya, mompa dari bawah ke atas. Tek, tek, tek. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, ya, bila kita sering mengalami migrain, vertigo, ada gerakan kepala di bawah, kaki di atas. Orang Sunda melakcau. Ya. Lebih bagus lagi dalam keadaan kita berjemur, berarti pada waktu duha. Nggak usah lama-lama Pak Imam. Kurang lebih sekitar 10 menit. Udah banjir keringat. Maka sering kita dapati orang-orang yang sering aktif dengan kegiatan yoga, gerakan-gerakan tadi, ternyata awet muda. Ya. Saya pernah terkecoh, saya pikir orang tersebut umurnya sekitar 30 tahunan. Ternyata ketika saya tanya umurnya 60 tahun dan sudah punya cucu banyak. Perempuan, ibu-ibu. Ya. Hah, ibu 63 tahun? Iya. Dan karena dia itu kejawen ya, jadi kadang pakai kerudung, kadang tidak Pak. Jadi pas suatu waktu saya ketemu dengan dia tidak dipakai kerudungnya, ternyata rambutnya hampir belum ada ubannya. Nah, Ibu rahasianya apa? Ini loh Pak Rahmat, saya aktif yoga. Oh ya sudah pantas. Padahal itu adalah salah satu konsep kesehatan yang ada juga di kaum muslimin. Bila kita sholat, bila makan sujud, terutama sujud terakhir, maka kita menstimulan hormon endorfin maksimal dan hormon serotonin pada kepala dan mencegah timbulnya migrain dan vertigo, serta mencegah uban ini. Nah, seperti itu. Yang keduanya tadi ya, ternyata dengan kita tidur miring ke sebelah kanan, itu maintenance organ lambung, sakit GERD, tukak lambung, mah, obesitas, ternyata lebih bisa tereduksi. Ya. Yang ketiganya, ya, ternyata dengan tidur miring ke sebelah kanan itu mencegah terjadinya radang pinggang dan radang panggul. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, anu sering nyeri cangkeng, yang sering sakit pinggang, ternyata nanti coba tidur miring ke sebelah kanan. Ya, Masya Allah. Ya. Kemudian apalagi? Ternyata dengan tidur kita miringnya ke sebelah kanan, napas lebih lega. Bahkan nanti kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang sakit batuk, ini sudah pernah saya buktikan ketika zaman COVID kemarin. Ya, Pak, saya batuk Pak. Bagaimana Pak cara membedakan antara batuk karena alergi dengan batuk karena serangan COVID? Kalau yang batuk serangan COVID begini aja kan, saya bilang. Di dada kita ini kan yang depan ada namanya kelenjar tiroid, bagian lekukan klavikel. Pertemuan ini loh Bapak, saya pegang ya. Nah ini tulang rusuk atas lah ya. Ambil tengah-tengahnya. Ukur sampai ke sini saya bilang. Sampai ke bagian ulu hati. Nah, ya,
Coba sekarang Bapak ya melakukan gerakan ya. Ini idealnya sambil berdiri, pelan-pelan pijat Pak. Pijat ya, pijat agak keras sedikit ya. Dari mulai tulang rusuk bagian atas ruas pertemuan ini, kalau dalam ilmu anatomi ini namanya adalah daerah timus, bagian pertahanan tubuh kita juga tekan sampai mendekati ulu hati. Bila batuknya karena alergi, maka nggak akan timbul sensasi apa? Sensasi batuk. Nggak akan. Tetapi kalau batuknya karena COVID-19, karena virus, itu seketika kita akan batuk. Ya, nanti bisa kita melakukan eksperimen sendiri-sendiri. Selanjutnya diurut Pak Iman. Nah, Abah diurut Pak. Terus. Yang keduanya, kalau di antara bapak-bapak ada yang sedang batuk, nanti sujud, maka pada sujud itu batuk sekuat-kuatnya. Wah. Serius, praktikkan. Wah. Maka kalau yang batuknya bukan karena alergi, itu ada sensasi gatal hebat, ingin semuanya keluar, dan dengan izin Allah, ya pas kembali duduk dari sujud tadi, dengan kita mengeluarkan sensasi batuk sekuat-kuatnya, itu nggak akan batuk lagi. Ya, insya Allah. Nah, tapi bila yang batuknya karena alergi, itu nggak akan terlalu hebat seperti yang tadi, dan tetap akan batuk lagi. Nah, maka di sini ada banyak cara agar kita tanda petik ya, menjadikan tubuh sebagai dokter yang terbaik bagi diri kita sendiri. Insya Allah. Hadirin hadirat ya, yang dimuliakan Allah. Selanjutnya, apa manfaat daripada tidur ya? Tadi ternyata refresh. Orang yang kurang tidur itu beda Pak. Pernah tes case, ini kejadian na'udzubillah min dzalik terjadi di daerah Palestina ketika ada tahanan Muslim yang ditawan oleh Yahudi laknatullah ya. Ternyata itu dibuat untuk tidak tidur. Caranya apa? Ini sangat-sangat kejam dan sangat-sangat mengerikan ya Pak ya. Sepintas tidak kejam, tapi kalau dipraktekkan sangat mengerikan. Si tahanan Muslim itu dibiarkan duduk seperti ini, kemudian pas ubun-ubunnya ditetesi air es. Setiap detik 1 tetes. Ternyata kalau itu dipraktekkan tidak sampai 24 jam, maka otak itu bisa pecah. Nauzubillahi min dzalik. Dan ini dilakukan selama berminggu-minggu Pak. Ya, makanya ketika ada banyak yang dilepaskan dari tahanan-tahanan di Israel itu banyak penduduk dari Palestina ya kaum muslim di Palestina itu kemudian mengalami hampir kegagalan saraf-saraf otak. Dan itu nggak bisa tidur Pak, ditetes terus Pak. Ya, kita jangan seperti itu ya Pak ya. Tadi kehujanan sedikit lah ya. Nah, ada banyak beberapa orang yang ketika dia itu kehujanan sedikit saja udah masuk angin, nggak kuat. Nah ini dibuat seperti itu. Kemudian yang berikutnya ternyata dia si kakinya sampai ke betis itu direndam dengan air es. Dan itu bisa menimbulkan gangguan saraf yang hebat. Itu dibuat nggak tidur. Akibatnya apa? Ya, ternyata kemampuan manusia itu tidak tidur adalah maksimal adalah 3 kali 24 jam. Berarti sekitar berapa? 60 berapa? 62 ya. 72 jam. 72 jam. Subhanallah ya. Ini pernah kejadian ya, ada seorang yang tidak bisa tidur sama sekali, ternyata hari yang ketiganya dia sudah meninggal Pak. Kenapa? Tidak ada regenerasi. Mata tidak bisa istirahat. Bahkan ya ada beberapa riset uji coba kecil-kecilan ya, ketika dia tidak tidur 2 hari 2 malam saja, ternyata berasa giginya hampir copot. Matanya hampir tidak bisa melihat dengan jelas. Pendengarannya berdenging hebat,
Kemudian si lidah hampir tidak bisa merasakan mana pahit, mana asin, mana gurih, mana manis. Ya. Masya Allah, masya Allah. Ya, lantas sekali lagi seperti apa? Tidur yang berkualitas itu tidur yang diawali tentu dengan berwudu, ya, menutup aurat, sama wanita juga, ya walaupun dia di tempat yang gelap tetap menutup aurat ataupun menggunakan selimut, Pak. Dan tambahkan ternyata tidur yang bagus itu diantaranya adalah kita memakai kaos kaki, Pak. Ya, ternyata kalau kita tidur pakai kaos kaki itu menambah nyenyak tidur kita. Insya Allah. Kemudian lagi cahayanya diredupkan, kalau bisa digelapkan sama sekali. Jangan lupa baca doa, Bismika Allah Bismika Amut, tidur miring ke arah kanan, dan niatkan insya Allah dalam tidur itu kita berkualitas. Persis malam tadi saya meruqyah dengan Ustaz Faiz, istri salah seorang pengusaha, saya dipanggil ke Cucurug, Pak. Saya tanya ke si ibunya, ibu apakah ibu tiap malam bermimpi? Tiap malam sekali sih enggak, tapi cukup sering bermimpi. Bermimpi apa? Bermimpi dengan orang misterius. Bermimpi selalu berada di tempat yang angker dan seram. Subhanallah. Kemudian apakah ibu sering baca doa sebelum tidur? Sering lupa, Pak Rahmat. Nah itu dia kena gangguan jin, kena gangguan setan. Jadi kalau kita mimpi ketemu ular, mimpi yang serem, mimpi bertemu dengan orang yang sama berulang-ulang, tapi orang yang sama itu misterius, maka indikasi daripada gangguan jin. Apalagi indikasi gangguan jin, tidak mendengar azan subuh. Nah, berarti dikihan kujurik Pak Iman. Si naon teh si cepil kurang tanya tidak mendengar azan subuh. Nih, Bang, gitu, Bang. Ya. Kemudian lagi apa? Ya. Saat dia bangun, ternyata badannya bukan tambah fresh, tambah segar, yang didapat dia badan merasa semakin berat. Insya Allah kita lanjutkan kajian kesehatan berikutnya nanti. Bahkan saya berencana untuk ada praktikum bagaimana terapi-terapi mandiri ya untuk atasi penyakit-penyakit keseharian kita. Baik, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja